pembimbing kewirausahaan mahasiswa di lingkungan Untak Surabaya, dan yang kami banggakan mahasiswa dan serta PMW tahun 2023 Untak Surabaya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih bisa berkumpul bersama untuk menimba ilmu meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya Priscilla Rusdinata, dan saya akan memandu acara sosialisasi program mahasiswa wirausaha yang akan diselenggarakan pagi ini. Sebelumnya, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama, kita akan langsung memulai pemaparan program mahasiswa wirausaha tahun 2023. Kedua, pemaparan program pelatihan bersertifikat bagi dosen pembimbing kewirausahaan. Ketiga, pemaparan SIM MBKM kewirausahaan dan konversi SKS PMW tahun 2023. Baik, sebelum kita memulai acara kita, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Mari kita berdoa sesuai ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita mulai untuk agenda pertama, yaitu pemaparan program PMW tahun 2023 oleh Mbak Rahma Kusumasari SIKOM yang akan dimoderatori oleh Mbak Wiranti Kusuma Dewi. Untuk waktu dan jaringan disilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiranti Kusuma Dewi sebagai moderator untuk memandu jalannya sesi pada kali ini. Untuk agenda selanjutnya yaitu pemaparan program PMW tahun 2023 dengan pembicara Bu Rahma Kusumasari SIKOM. Kepada Bu Rahma, apakah sudah di tempat? Ya, sudah. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa. Selamat pagi Bu Rahma. Iya. Oke, Apakah baik. bisa langsung saja dimulai Bu Rahma? Oke, bisa. Baik. Pada Bu Rahma, saya persilahkan. Sebelumnya saya ingin berkenalan dulu. Jadi nanti kalau di Biro Kemahasiswaan ada dua nama Rahma, jadi satu namanya Bu Rahma Kusumandari, beliau Kabag Pengembangan Karir dan Alumni. Kalau saya nanti akan fokus di bidang kewirausahaan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa perlu istilahnya informasi terkait program kewirausahaan bisa menghubungi saya di Biro Kemahasiswaan. Mohon izin, mau share screen. Baik, sudah tampak di layar ya? PowerPoint-nya? Sudah. Oke. Seperti program mahasiswa wirausaha setiap tahun di Untak Surabaya, kita memang setiap tahunnya selalu ada inovasi Bapak Ibu. Jadi ada perubahan tema, ada perubahan memang disesuaikan dengan tren atau kondisi wirausaha mahasiswa yang sedang hype hari ini begitu. Nah, untuk tahun ini PMW atau program mahasiswa wirausaha tahun 2023, antusiasnya di Untak Surabaya alhamdulillah semakin meningkat dan semoga menjadi ladang prestasi baik untuk mahasiswa maupun record prestasi juga untuk mendampingi mahasiswa bagi Bapak Ibu dosen. Nah, di sini bisa kita lihat rekam jejak usulan proposal mahasiswa di tahun 2022.
ada sejumlah 82 mahasiswa kita yang sudah melakukan submit proposal atau usulan bisnis di berbagai program. Ini ada beberapa program unggulan yang memang ditargetkan oleh Untak Surabaya. Kita bisa berprestasi di beberapa program ini, diantaranya ada PKM Kewirausahaan. Ini memang program pasti ya, yang memang kita harus ikut dan masuk dalam bagian dari kewajiban akademik mahasiswa. Lalu ada program mahasiswa wirausaha yang saat ini sedang dipaparkan materinya. Ada program hibah dari kementerian atau Kemdikbud, yang dulu namanya KBMI, sekarang beralih menjadi P2MW. Program pembinaan mahasiswa wirausaha itu khusus untuk program yang non-teknologi. Lalu ada IWDM, Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa, khusus untuk teknologi gitu. Jadi dua program ini sebetulnya sama, dari satu penyelenggara yang sama, dari Kemdikbudristek, Delmawa, hanya saja yang membedakan adalah di teknologi dan non-teknologi. Lalu ada juga kompetisi kewirausahaan nasional yang lain, seperti yang biasa diadakan oleh LLDikti 10 tahun lalu di Pekanbaru, Entrepreneurship Award, lalu ada juga di UNY, di UGM, dan lain sebagainya. Dan muara dari program kewirausahaan ini adalah di KMI Expo, yaitu Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Di tahun-tahun sebelumnya ada Bu Yuliar, ada Bu Awin. Bu Yuliar sampai terbang ke Batam ya, saat itu pertama kali Untak Surabaya bisa meraih prestasi di KMI Expo. Ini merupakan muara prestasi mahasiswa wirausaha yang sudah mengikuti program dari awal, mulai dari PMW, PKMK, P2MW, IWDM, dan lain-lain, dipertemukan dalam satu expo begitu, dan dikompetisikan untuk dipertemukan dengan angel investor. Bisa juga di KMI Expo itu. Dan prestasi dari 82 usulan di tahun 2022 yang diraih oleh Untak Surabaya masih sejumlah 17. Artinya rasionya di sini cukup tidak seimbang begitu. Maksudnya kecil untuk rasio prestasinya. Ini yang perlu kita tekankan. Dengan tema PMW tahun ini, Bangkit Bersama Inovasi, kita berharap semoga banyak inovasi-inovasi yang terbaik dari mahasiswa kita, sehingga selain untuk mewujudkan bisnisnya mahasiswa, juga bisa mewujudkan juga tujuan Presiden di tahun 2045 untuk menjadi Indonesia generasi yang emas gitu. Nah, kita masuk pada materi intinya. Di PMW ini, kita bagi menjadi dua program usulan. Yang pertama ada usulan ide bisnis, dan yang kedua ada bisnis yang sudah berjalan atau sudah running. Dengan tema Bangkit Bersama Inovasi, yang pasti Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa bisa mengarah pada tema-tema di SDGs atau di G20, atau yang berfokus pada 5 fokus riset. Nanti akan saya jelaskan di akhir ya. Lalu ini untuk kriteria usulan. Semalam banyak yang menghubungi saya secara japri untuk menanyakan terkait apakah bisa lintas angkatan. Bisa. Jadi yang diutamakan adalah lintas program studi. Kalau lintas angkatan bisa, satu angkatan pun bisa. Untuk nominal yang hibah yang dapat diperoleh mahasiswa, kategori ide bisnis per proposal bisa mendapat Rp2 juta. Untuk yang sudah berjalan bisa mendapat Rp2.500.000. Dengan luaran sudah jelas ya, kalau ide bisnis masih bentuknya prototipe, kalau yang sudah running bentuknya inovasi produk. Untuk submit, baik ide bisnis maupun bisnis berjalan, yang diusulkan pertama kali bentuknya adalah pitch deck, bukan proposal. Jadi ini yang kita rubah. Kalau tahun-tahun lalu kita awalan ya langsung mengacu pada proposal format PKMK, jadi disamakan dengan PKM. Tapi untuk sekarang kita permudah lagi, bentuknya hanya sebatas pitch deck begitu. Jadi desain PPT kreatif yang di dalamnya adalah uraian dari bisnis yang diusulkan oleh teman-teman. Berikut kategorinya ada 6, dan yang sedang tren hari ini adalah di produksi budidaya serta di startup teknologi.
Walaupun kemarin isunya teknologi turun, tapi ternyata ide-ide mahasiswa lebih mengarah banyak ke teknologi. Nah, boleh nanti Bapak Ibu dosen yang akan menjadi pembimbing dari mahasiswa PMW mengarahkan secara teori, secara hasil riset begitu untuk menguatkan inovasinya teman-teman mahasiswa. Bisa dipilih salah satu. Nah, ini referensi dari tema PMW kita tahun ini. Jadi bisa mengacu pada isu-isu global dari SDGs, G20, dan yang pasti kita memang mengacu pada arahan Presiden ya, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, isu green economy, blue economy, teknologi digital, pariwisata, dan kesehatan menjadi fokus. Ini nanti yang akan kita bawa sampai di Expo KMI. Jadi program ini adalah pintu sebetulnya untuk teman-teman mahasiswa mengikuti program wirausaha lain di luar Untak Surabaya. Istilahnya teman-teman di inkubasi di kampus dulu sebelum didelegasikan menjadi peserta kompetisi nasional dan mendapat hibah dari kementerian. Berikut rangkaian kegiatannya. Setelah melakukan pendaftaran, kami akan cek judul-judul yang lolos. Lalu setelah lolos judul atau lolos idenya, baru membuat proposal begitu. Jadi tidak langsung proposal, membuat pitch deck dulu. Kalau lolos, baru dirubah ke format proposal. Nah, format proposal ini nanti disamakan persis dengan PKM kewirausahaan. Tujuannya adalah juga mempermudah Bapak Ibu mengarahkan mahasiswa ketika nanti mulai submit PKM di Simbelmawa. Karena kabarnya PKM kewirausahaan dan P2MW atau hibah usaha dari kementerian akan berjalan waktunya beriringan. Jadi PMW ini jika diikuti akan mempermudah mahasiswa dan Bapak Ibu dosen sebelum submit ke PKMK juga. Jadi proposal yang diikutkan di PMW bisa diikutkan di banyak program termasuk PKMK, P2MW, IWDM sampai Expo KMI. Gitu. Selain usulan, ada beberapa jadwal nanti kami akan uraikan di timeline. Ada mentoring coaching, ada pitching. Nah, pitching ini yang akan nanti menentukan teman-teman memperoleh dana hibah atau enggak begitu. Jadi nanti akan ada reviewer yang menilai kelayakan usahanya, sehingga nanti yang ternilai layak itulah yang mendapat dana bantuan usaha dari Untak Surabaya. Setelah pengumuman akan ada business matching. Nanti ini akan dipertemukan oleh pihak-pihak seperti investor dan lain sebagainya. Kita bekerja sama dengan LPPM Untak Surabaya. Timeline kegiatannya seperti berikut, tampak di layar. Jadi saat ini kita masih berada di tahap pendaftaran ya, sampai tanggal 4 Februari 2023. Nanti Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa bisa saling berkomunikasi setelah selesai dari sosialisasi ini untuk bisa mematangkan lagi inovasinya berdasarkan arahan yang sudah disampaikan di sosialisasi pagi ini. Berikut mitra kami, jadi Biro Kemahasiswaan juga bermitra dengan organisasi kemahasiswaan, dengan Badan Pengembangan Akademik, dan pastinya inkubator bisnis LPPM Untak Surabaya. Karena program ini akan berjalan mengantarkan teman-teman mahasiswa sampai setahun ke depan, sampai akhir 2023. Untuk unduh dokumen seputar PMW, kami satukan dalam satu file drive ini. Jika ada kesulitan untuk mengakses, nanti bisa menghubungi secara pribadi kepada saya ya. Oke. Untuk pemaparan PMW sudah selesai. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Rahma Kusumasari SIKOM atas pemaparan materi mengenai program PMW tahun 2023. Untuk selanjutnya, langsung saja mari kita simak materi yaitu pemaparan program pelatihan bersertifikat bagi dosen pembimbing kewirausahaan dengan pembicara Bu Luvia Friska Narulita, SST MT. Apakah Bu Luvia sudah di tempat?
Selamat Iya, pagi, Bu sudah di tempat. Luvia. Selamat pagi Mbak. Terima kasih. Baik. Boleh saya langsung mulai, Mbak? Iya, dipersilahkan, Bu. Oke, terima kasih, Mbak. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lufia Friskana Rulita dari bidang inovasi dan kewirausahaan LPPM Untak Surabaya. Mohon izin untuk share screen untuk materi hari ini, yaitu tentang program pelatihan untuk dosen-dosen di bidang kewirausahaan seperti itu. Sebentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen pengampu dosen pengampu bidang kewirausahaan yang saya hormati. Hari ini saya akan menyampaikan tentang program pelatihan tentang materi kewirausahaan bagi dosen-dosen kewirausahaan maupun dosen-dosen lain di luar bidang kewirausahaan yang ingin mengikuti program pelatihan tersebut. Tujuannya, kenapa kami menyediakan program pelatihan kewirausahaan tersebut, yaitu karena dibutuhkan pendampingan bagi kelompok wirausahawan muda, itu yang berasal dari dosen pengampu kewirausahaan maupun dosen lain yang memiliki kemampuan wirausaha. Jadi kami menyediakan pelatihan tersebut, itu untuk menambahkan jumlah dosen yang berkompetensi di dalam bidang kewirausahaan, yang bisa membantu untuk mendampingi teman-teman mahasiswa ini, kelompok mahasiswa di program kewirausahaan, supaya teman-teman ini ada temannya gitu, ada teman untuk diskusi, ada teman untuk sharing, begitu Bapak Ibu. Karena selama ini kalau kita lihat dosen-dosen kewirausahaan itu juga menghandle atau mendampingi jumlah kelompok wirausaha itu cukup banyak ya. Ada bisa jadi satu dosen itu bisa lebih dari 2 kelompok, bisa lebih dari 3 kelompok, seperti itu. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, nantinya jumlah dosen yang bisa mendampingi mahasiswa atau kelompok mahasiswa ini bisa lebih banyak, sehingga tidak hanya orang-orang yang biasanya mendampingi seperti itu. Bisa lebih diperbanyak jumlah orangnya, jumlah dosennya, seperti itu. Nantinya, kenapa jika nantinya jumlah kelompok mahasiswa yang berwirausaha ini semakin banyak, maka jumlah dosen yang sudah disiapkan untuk mendampingi pun sudah ready gitu untuk mendampingi mahasiswa, untuk mendampingi teman-teman mahasiswa. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak terbatas kepada dosen pengampu kewirausahaan saja ya, tapi juga dosen-dosen lain yang ingin mengikuti untuk pelatihan tersebut dipersilakan. Training kewirausahaan bagi dosen ini pelatihannya tentang dasar kewirausahaan sehingga dapat mendampingi mahasiswa peserta program wirausaha yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rahma sebelumnya seperti itu. Tapi tidak hanya di program tersebut saja, seperti yang dijelaskan oleh Bu Rahma tadi, bahwa program PMW tahun 2023 ini sebagai dasar atau sebagai awalan untuk menuju ke kompetisi-kompetisi kewirausahaan yang berikutnya, yang ada di tingkat nasional, yang ada di luar Untak, seperti itu. Diharapkan, kalau misalnya nanti dosen-dosen ini mendampingi adik-adik mahasiswa dari awal, itu bisa mendampingi mereka sampai dengan kompetisi-kompetisi yang lebih besar seperti itu. Jadi tidak hanya di tingkat universitas saja, tapi juga bisa ke tingkat yang lebih tinggi, bisa ke nasional ataupun ke provinsi mungkin. Bisa juga ketika nanti selesai program PMW itu Bapak Ibu dosen tetap mendampingi adik mahasiswa sehingga usaha yang dimiliki oleh adik mahasiswa ini bisa tetap berlanjut, bisa dan bisa tetap berkembang seperti itu. Kemudian kriteria pesertanya seperti apa? Itu ditujukan untuk semua dosen. Jadi semua dosen di program studi di Untak Surabaya itu bisa menjadi peserta, tidak terbatas ya Bapak Ibu. Tidak hanya yang senior saja, tidak hanya yang junior saja, tapi semua program studi, semua dosen boleh mengikuti. Dan memiliki berkomitmen untuk membantu pengembangan kewirausahaan di Untak Surabaya. Jadi Bapak Ibu dosen sudah mendapatkan pelatihan ini, kami harapkan bisa membantu
kami di Inkubator Bisnis Untak Surabaya untuk mengembangkan ekosistem kewirausahaan di Untak Surabaya. Seperti itu. Kemudian pelaksanaannya kapan? Jadi Bapak Ibu bisa mulai registrasi itu mulai 30 Januari tahun 2023, jadi mulai minggu depan. Pelaksanaannya nanti selama 4 kali pertemuan, yaitu tanggal 7, 9, 14, dan 16 Februari. Kemudian ada 90 menit, setiap pertemuan itu 90 menit dan dilaksanakan secara online atau daring. Kemudian siapa yang ngajarin? Nanti mentornya kita usahakan dari luar Untak Surabaya. Untuk rencana awal kita dari S2BC Network. Mereka adalah lembaga yang sudah profesional untuk memberikan pelatihan terkait dengan kewirausahaan. Materinya apa saja? Yang pertama yaitu tentang business innovation. Ini untuk membuat rancangan model bisnis yang dimiliki oleh adik-adik mahasiswa itu untuk lebih meningkat dari sisi inovasinya, dan itu dibutuhkan jalan untuk merealisasikan ide tersebut. Kemudian ada product and service prototyping. Di sini proses prototypingnya itu bisa diuji coba ke publik. Jadi kalau misalnya ada adik membuat produk, itu nanti proses uji cobanya seperti apa, proses pembuatan prototipenya seperti apa, itu nanti diajarkan di materi ini. Kemudian ada juga tentang pricing and sales. Jadi di sini tentang pembenahan dan peningkatan aktivitas penjualan, sehingga Bapak Ibu dosen bisa membantu adik-adik mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang di bidang wirausaha untuk menentukan harga dan untuk menentukan penjualannya. Kemudian ada conducting research, di sini untuk melakukan riset pasar terhadap produk yang akan dibuat, sehingga nanti produk yang dibuat ini bisa disambut oleh pasar dengan baik kayak gitu, dan bisa kompetitif dengan produk-produk yang sudah ada. Kemudian benefitnya apa saja? Training ini gratis, jadi Bapak Ibu tidak perlu membayar tanpa biaya apapun. Ada sertifikat, sertifikatnya memang dikeluarkan oleh Untak Surabaya, tetapi ada tanda tangan dari mentor profesional dari pihak eksternal, begitu. Kemudian juga potensial. Kalau misalnya Bapak Ibu mau melanjutkan dari pendampingan ini untuk pengajuan, misalnya untuk hibah perguruan tinggi di bidang kewirausahaan, itu sangat berpotensi sekali, itu Bapak Ibu. Di tahun 2023 dari HPPM juga pasti nanti akan ada hibah perguruan tinggi, hibah internal perguruan tinggi di bidang kewirausahaan untuk yang pengabdian, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, demikian pemaparan dari saya. Untuk diskusi nanti bisa langsung ditanyakan di akhir sesi. Terima kasih. Untuk pertanyaan, misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung personal datang ke LPPM, bisa juga melalui WhatsApp ke saya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Luvia Friska Narulita, SST/MT, atas pemaparan materinya. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu pemaparan SIM MBKM Kewirausahaan dan Konversi SKS PMW tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bu Wiwin Widiasi, STMT. Apakah Bu Wiwin sudah berada di tempat? Ya, sudah Mbak. Baik, selamat pagi Bu. Ya, pagi Mbak. Ya, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya kepada Biro Kemahasiswaan dan Alumni ya untuk Surabaya untuk memfasilitasi kami, saya dan Bu Luvia terkait dengan program kewirausahaan. Jadi teman-teman, apabila nanti teman-teman mahasiswa mengikuti kegiatan ini, nanti akan dapat dikonversi ke program atau disebut dengan program MBKM, namun program MBKM itu kan banyak kategorinya ya. Untuk yang ini kita dikategorikan sebagai kewirausahaan mandiri, seperti itu. Saya izin share screen. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan bagaimana nantinya teman-teman mahasiswa melakukan pendaftaran di SIM MBKM. Jadi ketika teman-teman nanti berpartisipasi dalam kegiatan ini, kegiatan kewirausahaan, nanti dapat melakukan beberapa tahapan ya. Jadi ini ada perencanaan yang dimaksud adalah nanti kalian akan memilih program MBKM. Seperti yang kita ketahui ada beberapa
banyak BKP, MBKM ada pertukaran, kemudian ada kampus mengajar, dan salah satunya ini adalah kewirausahaan. Nah, kemudian nanti teman-teman juga masih wajib untuk melakukan program KRS pada saat perwalian, dan di sana teman-teman apabila memilih program MBKM kewirausahaan mandiri ini yang difasilitasi oleh BKA dan LPPM, maka kalian nanti akan dikategorikan ke kewirausahaan mandiri seperti itu ya. Jadi nanti kalian berkonsultasi dengan dosen wali ataupun dengan Kaprodi untuk menjelaskan program ini yang akan kalian ikuti di besok semester genap ya, semester genap 2022-2023. Kemudian apabila nanti kalian sudah melakukan pendaftaran di program yang difasilitasi oleh BKA tadi, maka kalian langsung boleh untuk melakukan pendaftaran di SIM MBKM. Kemudian untuk pelaksanaannya nanti mengikuti timeline dan arahan program dari BKA tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rahma. Kemudian nanti mungkin di fase monitoring evaluasi kalian nanti akan ada laporan akhir dan juga laporan kemajuan seperti biasanya. Nah, kemudian setelah program nanti kalian akan melaporkan hasil kegiatan ataupun mungkin ada penilaian yang dikeluarkan di program ini, jadi nanti bisa diunggah di SIM MBKM juga. Nah, kemudian nanti proses konversinya itu akan dilakukan oleh Bapak Ibu Kaprodi melalui SIM MBKM. Seperti itu. Jadi semuanya nanti akan terarsip, terdokumentasi di SIM MBKM. Kemudian untuk halamannya nanti saya yakin kalian juga sudah mengetahui begitu ya, ada di mbkm.untak-sby.ac.id, kemudian nanti kalian sign in-nya ini kalian menggunakan username dan password Siakat masing-masing. Jadi mahasiswa kan sudah bisa login Siakat ya, nah itu nanti username-nya sama yang digunakan untuk login ke SIM MBKM ini. Kemudian nanti ini di bagian bawah kalian scroll itu ada pilihan program yang ditawarkan. Jadi contohnya ini kemarin sudah dibuka oleh Bu Luvia untuk P2MW. Ini nanti kalian klik saja tombol hijau daftar. Jadi nanti kalian daftar program yang ditawarkan atau yang kalian pilih. Jadi ini nanti akan untuk semua BKP MBKM ya, nanti akan ada show up-nya seperti ini, di scroll di bagian bawah itu apa-apa saja program yang dibuka. Jadi akan ada masa atau periodenya seperti itu, berbeda-beda. Kemudian nanti kalian setelah masuk menggunakan login Siakat masing-masing, nanti kalian akan menemukan portal mahasiswa. Kemudian nanti daftar dan isi data-data diri yang kalian masing-masing gitu ya. Kemudian ada mungkin persyaratan beberapa file seperti KTM, kemudian transkrip dan lain sebagainya. Nanti akan ada di SIM MBKM yang menu kewirausahaan mandiri seperti itu. Nanti terakhirnya kalian akan simpan. Nah, untuk di SIM MBKM ini biasanya ada beberapa hal. Jadi turuti file enskripsi yang diminta ya. Jadi biasanya PDF atau JPG. Jadi JPG bukan JPEG. Jadi biasanya itu nanti ada yang keliru gitu ya. Jadi kalau teman-teman biasanya permasalahannya adalah men-capture transkrip dari HP setelah login Siakatnya lewat HP ya. Nah, itu screen capture-nya itu berupa JPEG. Nah, itu bukan JPG. Nah, harus dikonversi dulu, dikonversi ke JPG atau PDF biar aman, baru nanti bisa diunggah seperti itu. Jadi beberapa kemarin temuan kendalanya sih seperti itu, kesalahan mengupload dokumennya, file extension-nya apa. Kemudian untuk di SIM MBKM itu juga sudah ada panduan dan ada YouTube, jadi kalian nanti sangat mudah sekali mengoperasikannya. Kalaupun misalkan ada kendala, boleh nanti menghubungi Bu Wiwin atau juga mungkin BPA Center ya, ada WhatsApp atau mungkin di IG MBKM Untak Surabaya, nanti kalian wajib follow, nah nanti akan dijawab oleh admin seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, jadi yang saya ingatkan juga untuk program kewirausahaan ini nanti akan ada selembar form. Nah, selembar form ini nanti yang akan menentukan berapa konversi SKS yang bisa diakui begitu ya, atau direkognisi oleh masing-masing prodi. Jadi saya tekankan juga nanti kami dari pihak panitia ya, pihak BKA dan LPPM nanti akan
membuat atau menyusun rumusan capaian pembelajarannya. Nah, nanti kalian teman-teman mahasiswa melakukan konsultasi ke prodi. Jadi itu yang dibawa, kemudian nanti Bapak Ibu di prodi akan merekognisi ya, mengakui berapa konversi SKS yang sesuai dengan capaian pembelajaran itu. Jadi yang saya tekankan juga tidak sama biasanya ya di setiap prodi, tergantung dari struktur kurikulum masing-masing prodi, seperti itu. Baik, itu saja. Nanti saya akan berikan beberapa panduan dan juga materinya ini, sehingga teman-teman juga bisa mempelajari seperti itu ya. Terima kasih untuk SIM MBKM. Sudah saya cukupkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Yun Widiasi STMT atas pemaparan materinya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu guru maupun teman-teman untuk bertanya seputar PMW kali ini bisa melalui room chat Zoom ataupun on mic. Terima kasih. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang berkenan untuk sharing sedikit terkait pendampingan PMW di tahun lalu atau di tahun-tahun sebelumnya, untuk jadi referensi Bapak Ibu dosen yang lain mungkin yang akan menjadi pendamping PMW di tahun ini, atau mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada juga yang ingin menanyakan terkait administratifnya keanggotaan tim, atau mungkin idenya, atau mungkin kira-kira mentoring yang akan didapatkan seperti apa, boleh. Monggo, silakan. Assalamualaikum, mungkin saya mendahului bertanya ya, Mbak siapa nih namanya, Mbak moderator. Mungkin yang belum terjelaskan tadi memang ada mulai jadwal submitnya, kemudian ada seleksi. Nah, pelaksanaannya setelah lolos seleksi UNTAK, kemudian membuat proposal, ada pendampingan, ini untuk ikut lomba nasionalnya itu kapan? Jadi ini mungkin jadwal-jadwal seperti ini dosen-dosen perlu mengetahui. Mungkin itu dulu, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Bu Amel mohon izin untuk memberikan informasi terkait timeline kegiatan kompetisi wirausaha di nasional di kementerian. Nanti insya Allah bulan apa ini masih di draft soalnya Bu, timelinenya. Iya, karena kami juga mengikuti jadwal dari pusat, informasinya juga biasanya mendadak, tapi sudah kami estimasikan di beberapa bulan tertentu, ada kompetisi seperti P2MW, itu sekitar bulan Maret, nanti mungkin sekitar bulan puasa itu kita sudah submit. Kalau PKM di jadwal internal kami sekitar bulan Februari akhir atau awal Maret itu akan ada sosialisasi nanti langsung dengan Bu Indriani dari PKM Pusat UGM, sosialisasi PKM, tapi ini jadwalnya masih rencana karena semoga nanti dari Dikti tidak mepet gitu memberikan informasinya. Lalu di bulan April atau Mei awal itu ada IWDM. Ini IWDM ini khusus untuk yang startup teknologi. Kalau P2MW di bulan Maret itu non-teknologi. Begitu. Lalu di bulan pertengahan tahun biasanya antara bulan Juni sampai bulan Agustus itu biasanya kampus-kampus seperti UNY, UGM, lalu ada dari ya kampus-kampus biasanya yang mengadakan kompetisi, bisa itu BMC, bisa itu sifatnya kompetisi bisnis plan begitu. Itu dibuka di pertengahan tahun. Dan untuk akhir tahun, di bulan November dan Desember, biasanya itu ada Expo KMI. Dan tahun ini Expo KMI
direncanakan kalau tidak di Jakarta, di Makassar, begitu. Nah, ini kesempatan buat Bapak Ibu untuk pendampingan sampai ke luar pulau juga. Jadi yang sudah pernah merasakan ke luar pulau ini Bu Yuliar tahun 2019. Itu mendampingi Mr. Isol, mahasiswa dari FISIP, kalau tidak salah. G. Demikian Bu informasinya. Oke, terima kasih Mbak. Karena ini memang kalau di kami itu ada mata kuliah bisnis plan, itu kan kita kuliah mulai Maret ya. Jadi kalau ngumpulin mahasiswa liburan begini, kecuali yang rumahnya Surabaya mungkin gampang. Tapi yang luar Surabaya agak susah gitu. Jadi kalau sudah tahu begini, mungkin meskipun mungkin tidak MBKM, tetapi sebenarnya mahasiswa bisa dipersiapkan, karena kan salah satu di materinya kan adalah PMC kan, gitu. Oke. Nah, Oh ya, jadi- satu Bu tertinggal informasi lagi, itu Oke. kompetisinya non praktek bisnis nggih, lebih ke akademik ekonominya, Ya. lebih ke keuangan bisnis, itu namanya KBMK. Singkatannya panjang sekali, saya tidak hafal. Jadi intinya KBMK ini adalah kompetisi yang lebih ke audit, lebih ke business case, seperti itu. Nah, ini biasanya untuk konsentrasi teman-teman di FEB ini banyak yang bisa masuk ke kompetisi itu. Begitu. Nah, untuk dimulainya biasanya pertengahan tahun juga, sekitar bulan Juli Agustus. Itu untuk KBMK. Oke, terima kasih. Oke, Bu. Mbak Rahma, saya Bu Juliet. Oh iya Bu, monggo Bu Ya. Juliar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya memperhatikan kemarin dari KM Expo yang ada di UPN, saya hampir tiap hari ke sana karena mahasiswanya saya kirim ke sana semuanya dalam 1 minggu itu. Semua pelajaran KWU, praktek aplikasi maupun yang KWU saya kirim ke sana untuk liputan. Jadi kita juga harus banyak juga memperbaiki punyanya UNTAD, ya, dari dekor dan sebagainya sudah bagus, tetapi tidak nge-match pada saat itu, ya, terlalu ramai seperti mantenan, jadi akhirnya produknya tersembunyi. Nah, terus diatur dari itunya juga, diatur dari orangnya yang jaga, ya, yang bergantian, kok jaga semua, akhirnya tambah ngobrol, tambah bingung sama HP-nya. Nah, itu yang saya perhatikan. Yang kedua, saya sarankan untuk yang pendidikan pelatihan untuk dosen itu sebaiknya sebelum ada pembimbingan itu, ya, selama mahasiswa yang libur atau gitu dipercepat sehingga bisa nanti yang ditunjuk untuk membimbing itu nanti orang-orang yang tepat dan mereka sudah ada gambaran kira-kira apa, hanya tidak tanda tangan saja untuk proposal atau apanya, terus tidak tahu harus bagaimana, tanya-tanya terus lah jadi bingung. Yang lainnya, PIC-nya saya juga jadi bingung ya di manajemen itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi untuk lomba-lombanya sebelum kita masuk ke lomba BMC, business plan, sebaiknya UNTAD sendiri juga menyelenggarakan lomba itu. Sehingga anak-anak sudah, mahasiswanya sudah siap kalau mereka ikut di luar. Itu adalah saringan dari orang yang mahasiswa yang sudah menang di UNTAD. Jadi kenapa di tempatnya universitas lain bisa menyelenggarakan, kita tidak bisa. Kita bisa lokal dulu mungkin, atau di UNTAD saja, terus baru nanti bisa baru ikut yang lolos, baru diikutkan. Jadi yang lolos adalah orang-orang pilihan, mahasiswa pilihan yang sudah kita menangkan pada waktu awal. Ya, berapapun reward-nya dan sebagainya, mereka masuk dalam konversi, mereka masuk dalam poin, nilai, dan sebagainya, itu saya kira sudah senang mahasiswanya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Bu Yuliar. Bu Lupia barangkali untuk menanggapi dulu. Iya Mbak, terima kasih. Terima kasih Bu Yuliar terkait untuk pelatihan dosen kewirausahaan. Memang kami jadwalkan kemarin tuh Februari ya. Di Februari ini kan teman-teman mahasiswa masih belum masuk, masih belum ada kegiatan perkuliahan. Karena itu kami adakan di bulan Februari. Bulan Februari itu di bulan depan, karena kan masuknya masih di akhir Februari nih Bu, untuk teman-teman mahasiswa. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih. Untuk dosennya? Iya Ibu, itu untuk yang pelatihan dosen. Untuk yang pelatihan dosennya itu, yang pelatihan kewirausahaan dosen itu kami adakan di bulan Februari seperti itu.
Jadi kan teman-teman mahasiswa masih belum masuk memang. Jadi belum ada kegiatan perkuliahan, jadi Bapak Ibu juga masih belum disibukkan dengan agenda perkuliahan, begitu maksudnya. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Lufi atas penjelasannya. Izin bertanya kembali kepada Bu Yuliar, apakah masih ada yang dipertanyakan kembali? Sudah tidak ada, itu saja. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk Ibu dosen ataupun Bapak dosen dan juga teman-teman mahasiswa yang lain untuk bertanya pada ketiga pemateri kita kali ini, yaitu Bu Lufia, Bu Rahma, dan juga Bu Wiwin. Dipersilahkan. Oh ya, mungkin saya menambahkan, saya Bu Juliat. Ya, dari BKA saya minta lebih aktif lagi kalau ada pameran apapun bentuknya itu yang mengenai mahasiswa atau apa, itu mohon diberitahukan kepada dosen-dosen kewirausahaan pada setiap fakultas ya. Karena yang lalu kebetulan saya tahu dari Mbak Rahma juga, tetapi yang lainnya nggak tahu. Akhirnya mereka tidak melakukan untuk share mahasiswanya ke tempatnya UPN. Tahu-tahunya sudah mau selesai. Nah, itu mereka menyesal sekali. Kenapa? Saya sendiri, saya kira yang lainnya sudah tahu, jadi saya hanya menggiring mahasiswa saya saja. Untung mahasiswa kelas saya juga banyak, dan itu banyak gunanya pada waktu mereka ujian pameran di Untak, banyak yang benar-benar sudah bisa inovasi produknya dengan baik, dan sudah lebih maju. Jadi kalau semua, satu universitas mungkin ada salurannya untuk semua dosen kewirausahaannya itu ada salurannya di Mbak Rahma, sehingga apapun ada, mungkin pameran yang bisa dijalankan entah di luar kota atau dalam kota, disampaikan. Ya, nanti juga saya akan sampaikan juga mungkin kalau ada yang UKM yang ada di Grand City dan sebagainya, bisa saya share situ sehingga mereka bisa melihat ya bagaimana baiknya. Kadang-kadang ide mahasiswa itu dari awal itu ya jadul sekali ya, basic sekali. Nah, dosennya yang mau bimbing bingung loh, ini dawet aja maju terus gimana saya membimbingnya jadi apa, bentuknya gimana. Nah, kalau mereka bisa melihat banyak-banyak pameran yang ada di Surabaya atau mungkin di luar kota, Sidoarjo dan sebagainya, saya kira itu mereka akan kaya dengan ide bisnis masing-masing itu. Ya, terutama kalau memangnya ada pelajarannya sudah pada waktu itu belum ada pameran, bisa juga mereka ke UKM MER. Ya, UKM MER itu selalu ada dan mereka selalu buka. Di situ aja dikelilingkan, terus mereka langsung diminta ide bisnisnya yang sama, hampir sama dengan yang ada yang UKM yang sudah berjalan itu bagaimana, bagus mana, mana yang bisa ditiru, mana yang bisa diadopsi, itu saja. Ya, itu aja yang kelupaan. Terima kasih. Ya, untuk terkait yang KM Expo tahun lalu, Bu Yuliar, memang dari penyelenggara sendiri, terutama tuan rumah di UPN, itu memang sudah dari awal mendeklarasikan bahwa lokasinya itu terbatas. Jadi akhirnya dari pusat atau penyelenggara di Belmawa itu memberikan kebijakan bahwa yang bisa ikut pameran hanya yang lolos pendanaan P2MW dan IWDM. Demikian. Nah, dari Untak Surabaya itu tahun lalu ada 5 tim yang lolos pendanaan, sehingga yang ikut pameran hanya bisa 5 tim begitu. Nah, untuk kompetisi pendukung seperti kompetisi mading, lalu apa aja yang kemarin ya? Ada beberapa kategori itu termasuk BMC, itu yang bisa diikuti oleh mahasiswa yang non penerima hibah P2MW dan non penerima hibah IWDM. Begitu. Itu untuk yang tahun lalu ya, Bu, 2022. Belum tahu nanti kalau tahun 2023 tuan rumahnya yang di Jakarta atau di Makassar ini memang bersedia space-nya lebih lebar begitu, mungkin kita bisa kirim lebih banyak tim yang akan dibawa ke Expo KMI. Karena memang di ajang ini teman-teman merasakan sendiri, termasuk Bapak Ibu dosen, Bu Junior juga merasakan sendiri gimana antusiasnya ya, berapa ratus, 300 lebih perguruan tinggi di PTN-PTS Indonesia berkumpul, sharing di situ dan bisa melakukan ekspansi, mungkin ada yang buka cabang di mana pada akhirnya begitu, berkat kemitraan yang dibuka ketika Expo KMI. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang
memang sifatnya pameran, kami memang fasilitasnya kalau dari BKN gitu, itu masih fokusnya di Expo KMI. Dan kalau ada pameran di tempat lain, semisal teman-teman mau ikut, bisa nanti komunikasi dengan kemahasiswaan dulu. Nanti regulasinya kami akan diskusikan terkait pembiayaan, pemberangkatannya. Karena kalau di kemahasiswaan kan kita mengacunya untuk luaran singkat mawar juga, Bu. Jadi rekognisinya, prestasinya, kejuaraan atau mungkin menjadi pemateri sebagai wirausaha begitu, nanti ada nilai-nilainya tersendiri, ada regulasinya sendiri begitu. Oh, ya, itu aja. Ya. Semoga tahun ini kebijakannya P2MB dan IWDM termasuk sampai Expo KMI bisa lebih fleksibel dari yang tahun 2022. Karena kalau melihat seperti yang di Batam lalu, itu kan selain space-nya lebih lebar dan bisa kirim produk UMKM juga, nggih. Waktu itu kita bawa juga produk UMKM. Kalau yang di tahun 2022 memang walaupun kita dapat space 3 stand, tapi itu ternyata masih kecil untuk diisi 5 tim begitu. Masih penuh sesak untuk diisi 5 tim. Oke. Ya. Seperti itu, Bu. Ya, ya, Mbak. Ya, oke. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Rahma dan juga Bu Liliar. Untuk selanjutnya, saya izin bertanya kepada Bu Wiwin. Saya Ya. sebagai mahasiswa teknik industri Bu, ya, semester 3, gitu, izin bertanya mengenai kan ada konversi SKS nih Bu untuk yang mengikuti lomba kewirausahaan ini. Dan apa tidak ada sosialisasi terlebih dahulu untuk dari tiap prodi, karena kan tadi seperti yang Bu Wiwin katakan kalau ada capaian ataupun kategori jika ingin SKS-nya dikonversi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, untuk sosialisasi itu kita jadikan per program ya. Jadi untuk saat ini termasuk ke sosialisasi untuk BKP Wirausaha Merdeka, seperti itu Mbak. Jadi nanti memang per BKP. Seperti itu, baik Bu, terima kasih. Untuk Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Izin bertanya, Kak. Karena ini pengalaman saya yang pertama, jadi saya izin bertanya untuk kelengkapan surat, sekaligus itu bagaimana nanti jalannya itu, kan saya masih kurang begitu memahami juga. Tapi garis besarnya saya sudah bisa memahami. Itu untuk kayak kelengkapan yang detail-detailnya itu gimana? Soalnya kadangkala saat kita melakukan sebuah kegiatan itu kendala dari segi persyaratan, surat-surat dan lain sebagainya. Jadi nggak mau kayak terulang lagi karena persyaratan jadi bisa ikut. Tolong penjelasannya dulu. Baik, terima kasih kepada Kak Jeffrey. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Rahma. Dipersilakan. Oke, ini terkait syarat administrasi PMW-nya ya. Iya, Kak. Oke, ya Mas Jeffrey. Jadi untuk administrasi di awal submit hanya sifatnya pitch deck ya. Jadi nanti tadi saya sudah share yang dipaparkan materi dari kemahasiswaan pagi ini di chatroom, bisa diunduh dulu. Ada link di halaman paling belakang, bisa diklik di situ. Kami update semua dokumen di satu drive gitu ya. Untuk template pitch deck sudah kami sediakan, tinggal dikreasikan, nanti mau dibuat bentuk video atau mau dibuat apa namanya istilahnya gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana usulan ide bisnisnya boleh, dengan uraian-uraian yang sudah kami paparkan kontennya di dalam template. Lalu kalau nanti sudah mengikuti kurasi ide atau seleksi administrasinya, bisa dirubah bentuk ke proposal yang pedomannya ngikut di PKM kewirausahaan. Kita nanti mempermudah sampean juga ketika sudah mendekati submit
PKMK. Karena waktu pelaksanaan PMW, PKMK, dan P2MW ini nanti beriringan, maka akhirnya kami mencoba untuk supaya efisien, format-formatnya kami samakan seperti PKMK begitu. Ini nanti mempermudah mahasiswa juga, mempermudah Bapak Ibu juga ketika melakukan pendampingan. Gitu, tinggal penguatan inovasinya aja, karena yang paling penting di segala program kewirausahaan, kalau ngikut tren ya, yang tahun 2022, itu teman-teman idenya mahasiswa sudah kayak idenya profesor, begitu. Tapi kita nggak muluk-muluk sampai akhirnya bisa setinggi itu. Minimal teman-teman tahu wawasan SDGs, G20, atau 5 fokus riset yang diarahkan oleh Presiden, yang tadi kami sampaikan. Nanti materi-materi ini juga akan teman-teman dapatkan ketika mentoring program PMW berjalan. Gitu. Itu ya. Untuk administrasinya, proposal, lembar pengesahan, dan lain-lain sudah kami sampaikan di Drive. Bisa diunduh, bisa dicek dulu. Jika ada kesulitan akses, nanti bisa menghubungi kami di kemahasiswaan. Itu ya. Baik. Terima kasih, Kak. Terima kasih pada Kak Jeffrey. Untuk Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi seputar PMW kali ini? Izin bertanya, Iya, dipersilahkan. mahasiswa yang tahun kemarin 2022 ikut PMW itu kan PMW ini kan termasuk kegiatan MBKM. Apakah kita perlu kayak mengisi ke SIM MBKM juga? Kemarin juga sudah sempat ditanyakan ke Bu Rahma, apakah begitu? Terima kasih. Terima kasih, Kak. Mungkin untuk pertanyaannya bisa dijawab oleh Bu Wiwin, selaku tadi yang memaparkan materi mengenai MBKM. Dipersilahkan kepada Bu Wiwin. Ya, Mbak, minta tolong untuk diulang pertanyaannya. Jadi kan kemarin itu ya Bu, saya kan ikut PMW dan lolos pendanaan. Habis gitu kan kayak dapat sertifikat kayak gitu. Apakah itu perlu mengisi ke SIM MBKM ya Bu? Kan juga dapat versi dari Prodi. Itu untuk semester berapa pelaksanaannya, semester kemarin ya? Iya, semester kemarin Bu, ikut tahun 2022. Ya, jadi untuk yang kali ini masuk SIM MBKM itu diberlakukan yang semester ini saja. Gitu. Jadi yang kemarin tidak perlu untuk di SIM MBKM. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih pada Bu Wiwin dan juga Kak Nia tadi yang telah bertanya. Kepada Bapak Ibu dosen mungkin ada yang masih dibingungkan seputar training dosen yang telah disampaikan oleh Bu Luvia ataupun mengenai teknis PMW yang disampaikan oleh Bu Rahma maupun SIM MBKM yang telah disampaikan oleh Bu Wiwin. Baik, saya rasa untuk teman-teman dan Bapak Ibu dosen karena tidak ada yang dipertanyakan kembali, mungkin sudah cukup untuk pemaparan materi yang telah disampaikan pada siang hari ini. Baik, untuk mungkin ada yang dipertanyakan kembali ataupun informasi lebih lanjut bisa menghubungi BKA, LPPM maupun BPA untuk Surabaya. Baik, saya simpulkan untuk ketiga materi pada siang hari ini, yaitu PMW ini sebagai awal untuk mengikuti kompetisi kewirausahaan berikutnya. PMW kali ini bertema bangkit bersama inovasi, karena diharapkan mahasiswa dapat menciptakan inovasi baru sesuai dengan SDGs, G20, 5 fokus riset arahan Presiden Republik Indonesia. Dalam kewirausahaan ini terdapat training dosen untuk mendampingi mahasiswa yang sedang mengikuti kewirausahaan. Lalu,
untuk mahasiswa dapat mengkonversi SKS melalui SIM MBKM dengan konsultasi kepada Bapak Ibu Prodi tergantung kurikulum tiap prodi. Baik, seperti itu. Sekian simpulan dari saya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Rahma, Bu Wiwin, Bu Luvia sebagai pemateri pada siang hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah mengikuti sosialisasi PMW kali ini. Baik, saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wiranti Kusuma Dewi yang sudah memandu pemaparan terkait sosialisasi PMW pada hari ini. Untuk selanjutnya, teman-teman, sambil kami mengirimkan link untuk daftar hadir, dimohon untuk kesediaannya membuka kamera karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke, baik. Kurang lebih ada 6 slide, jadi mohon kesediaannya untuk mengambil tempat. Baik. 1, 2, 3. Oke, mohon. Itu slide berikutnya. 1, 2. Baik. Sudah ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Selanjutnya kami akan mengirimkan link absensi, jadi silakan hadirin sekalian untuk berkenan mengisi presensi hari ini. Baik, Bapak Ibu, mahasiswa dan peserta PMW tahun 2023, tibalah kita di penghujung acara. Sekali lagi kami menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, ayo kita ikut kegiatan PMW ini karena teman-teman akan didampingi dari awal hingga nanti mengikuti kompetisinya. Jadi teman-teman nanti akan didampingi oleh bagian kemahasiswaan, kemudian BKA juga bermitra dengan bagian LPPM dan juga BPA. Jadi semoga di tahun 2023 ini banyak usulan ide bisnis dari Untak Surabaya yang lolos seleksi hingga pendana. Kemudian saya ingatkan lagi untuk submit PMW, batas akhirnya adalah tanggal 4 Februari 2023. Jadi teman-teman bisa mulai mempersiapkannya dari sekarang. Akhir kata, saya mewakili Biro Kemahasiswaan dan Alumni, mohon maaf apabila selama acara berlangsung ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua mohon izin pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa.